Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini. Maka ketika kita masih diberi umur, kesehatan, dan kesempatan untuk berpuasa, itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan Ramadan dengan baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman. Hadirin yang berbahagia, agar Ramadan benar-benar kita memanfaatkan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, memperbaiki kualitas ibadah. Jangan sampai sholat kita masih bolong-bolong dan sering tertunda karena kesibukan dunia. Ramadan adalah waktu terbaik untuk melatih kedisiplinan dan kepribadian. Kedisiplinan dalam beribadah. Jika biasanya kita kurang menjaga waktu sholat, maka di bulan inilah saat kita memperbaikinya. Usahakan sholat tepat waktu, dan bagi laki-laki dianjurkan berjamaah di masjid. Jika kita menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, hati akan terasa lebih tenang dan hidup kita menjadi lebih terarah. Selain sholat wajib, mari kita hidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih dan witir. Meskipun tubuh terasa letih berpuasa seharian, jangan jadikan itu alasan untuk meninggalkan ibadah. Justru itu letak keutamaannya. Ramadan adalah bulan latihan. Jika selama 1 bulan kita mampu menjaga dan meningkatkan ibadah, maka kebiasaan baik itu insya Allah akan terus terbawa setelah Ramadan berakhir. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia.
Oleh karena itu, sudah seharusnya kita lebih dekat dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Mari kita biasakan membaca setiap hari, walaupun hanya beberapa ayat atau satu halaman. Jangan menunggu waktu luang, tetapi luangkanlah waktu secara khusus untuk bersama Al-Quran. Misalnya, setelah sholat subuh, sebelum buka puasa. Yang terpenting bukanlah beberapa banyak yang kita baca, tetapi seberapa rutin dan sungguh-sungguh kita melakukannya. Bacalah dengan hati yang tenang dan niat untuk memahami isinya. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran di bulan Ramadan, hati ini menjadi lebih lembut, iman kita semakin kuat, dan kehidupan kita semakin terarah. Ketiga, menjaga lisan dan sikap. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Ramadan melatih kita untuk menahan marah, menghindari hibah, tidak berkata kasar, dan tidak menyakiti hati orang lain. Terkadang yang paling sulit bukan menahan lapar, tetapi menahan emosi dan menjaga ucapan. Padahal bisa jadi pahala puasa kita berkurang hanya karena lisan yang tidak terjaga. Oleh karena itu, mari kita gunakan Ramadan sebagai latihan untuk memperbaiki sikap. Biasanya berbicara baik itu lebih baik. Biasanya berbicara yang baik atau lebih baik diam. Jika ada yang memancing emosi, belajarlah untuk bersabar dan menahan diri. Tunjukkanlah akhlak yang lembut kepada keluarga, teman, dan siapapun di sekitar kita. Semoga dengan menjaga lisan dan sikap selama Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak, dan lebih berakhlak mulia setelah Ramadan berakhir. Yang keempat, memperbanyak sedekah dan berbagi. Ramadan adalah bulan kepedulian dan kasih sayang. Di bulan ini, pahala kebaikan dilipat gandakan, termasuk sedekah kecil apapun, memberi makanan, berbuka kepada orang yang berpuasa, membantu orang tua, menyantuni anak yatim, atau menolong tetangga yang membutuhkan adalah amalan yang sangat mulia. Tidak harus menunggu kaya untuk berbagi, karena yang Allah lihat adalah keikhlasan hati kita. Selain dalam bentuk materi, berbagi juga bisa dilakukan dengan tenaga, waktu, dan perhatian. Membantu pekerjaan di rumah, menghibur orang yang sedang sedih, atau sekedar memberi senyuman juga termasuk sedekah. Ramadan mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap keadaan sekitar. Semoga dengan membiasakan diri berbagi di bulan yang penuh berkah ini, hati kita menjadi lebih lembut dan rasa kepedulian kita terus tumbuh. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan yang mungkin tidak datang kedua kali. Kita tidak tahu apakah tahun depan masih diberi umur untuk bertemu Ramadan kembali. Maka jangan sia-siakan hari-hari yang ada. Mari jadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan. Jika sebelum Ramadan kita kurang rajin sholat, mari kita perbaiki. Jika sebelumnya jarang membaca Al-Quran, mari kita mulai. Jika sebelumnya mudah marah, mari kita belajar sabar. Semoga setelah Ramadan kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah tanda bahwa kita telah memanfaatkan Ramadan dengan baik. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa,
bulan suci Ramadan, itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Akhirnya mari kita berdoa, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kami. Terimalah puasa kami, sholat kami, dan amalan ibadah kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kultum yang saya sampaikan awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang seagung-agungnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.